Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan atas segala keberkahannya. Salawat serta salam juga selalu kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Hadir saya di sini bersama teman saya Muhammad Ridho Irhamna, yaitu untuk menjelaskan tentang faraid perkara khusus. Nah, perkara khususnya ini yaitu menjelaskan perkara yang seringkali menjadi pertanyaan banyak orang, seringkali menjadi perbincangan banyak orang. Ini tuh hukumnya gimana? Ini tuh hukum pembagiannya gimana dan sebagainya. Betul tidak, Bung Ridho? Betul sekali. Yaitu Faraid suami istri. Nah, itu dia faraid suami istri. Nah, selanjutnya pembahasan tentang bagian perkara suami akan dibahas oleh saudara saya Riho. Silahkan Bung Ridho dibaca. Ya, terima kasih atas saudara Rizky. Di sini saya akan menjelaskan yang sudah dibahas tadi, faraid suami istri. Faraid suami istri ini dibagi menjadi dua. Ada yang bagian suami tersendiri dan bagian istri juga tersendiri. Bagian suami itu bagi menjadi dua juga. Yang pertama, suami mendapatkan 1/2 jika si mayit tidak memiliki keturunan. Misalnya ada seorang mayitah, dia tidak mempunyai seorang anak. Lalu karena suaminya masih hidup dan disebabkan karena si mayitahnya ini tidak memiliki keturunan, maka sang suaminya ini mendapatkan setengah. Dan bagian suami yang kedua yaitu suami mendapatkan 1/4 jika si mayit memiliki keturunan, yaitu apabila si mayitahnya ini atau mayat perempuan memiliki seorang anak, baik itu laki-laki ataupun itu anak perempuan. Mungkin agar audiens lebih paham, saya akan jabarkan ya contoh dari kasus pembagian warisan suami ini. Contoh pembagian suami 1/2. Contoh di sini ada suami dan paman. Si mayitahnya ini meninggalkan harta, kita ambil contoh saja 200 juta lah. Nah, 200 juta ini karena si mayit perempuannya ini tidak mempunyai seorang anak, maka si suaminya ini mendapatkan 1/2. Dan 200 juta dibagi setengah, berarti si suaminya ini mendapatkan 100 juta. Dan si pamannya ini mendapatkan sisa dari hartanya tersebut. Ya, berarti mendapatkan 100 juta juga. 100 juta. Nah, contoh kasus yang kedua. Bagian suami mendapatkan 1/4. Nah, di sini ada suami dan anak laki-laki, dan si mayitahnya ini meninggalkan harta berjumlah 400 juta. Nah, karena si mayitahnya ini mempunyai seorang anak, maka si suaminya dikikis bagiannya menjadi 1/4 saja, yaitu menjadi 100 juta. Karena dari 400 juta dibagi 1/4 jadi 100 juta. Dan si anak laki-lakinya ini mendapatkan sisa dari harta tersebut, yaitu berarti mendapatkan dia dihitung-hitung 300 juta. Oh, ini sepertinya ada sedikit kesalahan ya di penjelasannya. Tertulis di sini 400 juta, mohon maaf ralat. Ya, mungkin harusnya kesalahan hitung, 300 juta. kesalahan ngetik. Oke, lanjut Bung Ridho. Langsung mungkin ya ke bagian istri. Nah, bagian istri ini juga mempunyai 2 bagian. Yang pertama itu si istri bisa mendapatkan 1/4 jika si mayit tidak memiliki keturunan. Ya, kurang lebih syaratnya sama seperti bagian si suami. Ya, namun ada sedikit perbedaan di sini. Yang pertama, istri mendapatkan 1/4 jika si mayit tidak memiliki keturunan. Dan yang kedua, istri mendapatkan 1/8 jika si mayit memiliki keturunan. Mungkin audiens sudah paham dari penjelasan saya di bagian suami. Mungkin langsung ke bagian contohnya saja mungkin ya. Oke.
Ya, yang pertama, bagian istri 1/4. Kita ambil di sini. Si mayit meninggalkan harta berjumlah 400 juta. Dan keluarga yang ditinggalkan di sini ada istri dan paman. Karena si mayitnya tidak memiliki anak, maka si istri mendapat bagian 1/4. Dan jika dihitung-hitung, bagian 1/4 dari 400 juta yaitu 100 juta. Dan paman mendapatkan sisa yang ya di sini maaf mungkin ada kesalahan tulisan lagi. Mendapatkan 300 juta. Ya seperti itu. Lanjut ke 1/8, bagian istri 1/8. Di sini ada si mayit meninggalkan harta berjumlah 800 juta. Dan dia meninggalkan keluarga yaitu istri dan anak laki-laki. Karena si mayit mempunyai keturunan, maka si istri mendapatkan bagian 1/8. Dan bagian 1/8 dari 800 juta yaitu 100 juta. Dan si anak laki-laki ini yaitu mendapatkan sisa yang berjumlah berarti dihitung-hitung 700 juta. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, sebenarnya sudah lumayan jelas ya penjelasan dari saudara saya Ridho di sini. Yang dapat saya simpulkan dari permasalahan ini adalah sepertinya ilmu faraid itu emang adalah sebuah ilmu yang tidak rumit dan juga tidak terlalu sulit dipahami. Tapi dalam ilmu faraid ini terdapat hal-hal penting yang harus menjadi dasar bagi kita. Dasar untuk apa? Yaitu dasar dalam hukum waris mewarisi. Nah, apalagi perkara yang baru saja Bung Ridho bahas tadi adalah perkara yang lumayan penting, yaitu perkara tentang suami dan istri. Yeah. Nah, dalam ilmu faraid kita tuh harus benar-benar dalam pengamalan serta penerapannya. Karena sesungguhnya ilmu ini pun datang dan disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam yang sesungguhnya harus selalu menjaga dan harus selalu menggunakan ilmu ini dengan baik. Karena sesungguhnya ilmu yang pertama kali akan hilang di dunia ini adalah ilmu waris. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya dan teman saya Ridho Irhamna di sini. Mohon maaf, pasti banyak sekali kesalahan, banyak sekali hal-hal yang harus dikoreksi dalam penjelasan kami berdua ini. Tapi kami telah berusaha semaksimal mungkin dan inilah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.